Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini tanggal 16 Agustus 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia, bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini. Tanggal 16 Agustus 2024. Chemistry, aku melihat di sini dia masih memiliki ketertarikan yang kuat sama kamu. Ya, seolah-olah ada tarikan magnet yang kuat untuk selalu ingin dekat denganmu, ya. Orang ini selalu merasakan adanya kamu di hati dia, di pikiran dia. Karena si dia masih sayang, masih tertarik gitu sama kamu. Bahkan ada tingkat kodependensi di sini di mana ternyata sekarang tuh justru malah sebaliknya dari yang situasi yang kemarin gitu. Dia sekarang justru malah yang masih memiliki ketertarikan yang kuat terhadap kamu, tapi nampaknya kamu yang sudah tidak peduli, kamu yang sudah mencoba untuk pergi, kamu yang sudah mungkin move on, sudah masa bodoh lah ya sama dia. Aku melihat di sini kamu kayak lebih memilih untuk memprioritaskan kehidupan dirimu sendiri, ya, tidak mau lagi berurusan dengan dia, karena kalau aku lihat juga memang situasinya kamu dengan dia sudah berpisah ya, sudah tidak dalam situasi yang sama lagi seperti dulu. Tapi si dia ini masih menganggap kamu the one bagi dia, ya, bahkan dia ini merasa bahwa kamulah orang yang dia inginkan, yang dia mau, yang dia ingin miliki, seperti itu. Ya, kamulah satu-satunya yang membuat dia merasa tertarik dan membuat dia merasa sayang, cinta gitu sama kamu. Ya, cuman kamu, aku lihat di sini. Kamu satu-satunya di hati dia. Terus itu juga ada religious factor, bisa jadi memang kalian ini dipengaruhi oleh kereligiusan ya, bisa jadi orang ini banyak berdoa tentang kamu ya, atau sebaliknya, atau memang kalian ini juga memang rajin beribadah ya. Terus itu juga tingkat spiritualitasnya juga cukup tinggi di antara kamu atau dia. Terus itu juga aku lihat kayak masih sering mengafirmasi kamu nih orang ini ya. Jadi masih sering kepikiran kamu terus. Terus itu juga aku melihat ada retreat. Ya, dia adalah orang yang selama ini hanya fokus pada hal-hal yang bersifat materi. Uang, karir, harta benda, ya, aset-aset yang seperti itu. Tapi sekarang hari ini aku merasa dia kayak seperti selalu didorong untuk memperjuangkan kembali hubungan kalian. Dia selalu merasa kayak harus datang lagi ke kamu, harus memperbaiki hubungan kamu dengan dia, seperti itu. Jadi kalau aku lihat kayak dia seperti ada dorongan untuk ayo kita kembali lagi yuk gitu.
Oke, nampaknya dia ini saat ini ya sedang mengalami perselisihan antar keluarga nih, ya, atau mungkin dia lagi ada perselisihan antara dia dan keluarga gitu, dengan keluarganya. Karena ternyata aku melihat dia ini sedang mengalami suatu kebangkrutan ya secara keuangan, bahkan dia sampai ada yang punya hutang nih, ya. Bisa jadi mungkin dia ahli waris, terus itu semua hartanya dijual gitu ya, entah untuk apa, dan juga dia tambah lagi berhutang gitu kalau aku lihat di sini. Dan aku lihat mungkin sebenarnya dia berasal dari orang yang mampu sih, ya. Sebenarnya awalnya dia ini orang yang berkecukupan, orang yang secara materi baik gitu, tapi ketika pas di dia, itu habis harta bendanya sehingga keluarganya itu ya marah gitu loh. Entah dia memang ahli waris atau ya dia mungkin anak tertua atau gimana gitu. Pokoknya hartanya habis aku lihat di sini dan dia mengalami kebangkrutan sehingga keluarganya tuh kayak marah gitu loh sama dia, ya. Dan ya mungkin keluarganya juga ya apa ya kayak meminta juga gitu ya bagian dari harta yang dia jual kayak gitu. Sehingga aku lihat memang ada ketidakstabilan yang dia lakukan dan aku lihat di sini juga dia memang melanggar tradisi-tradisi keluarganya kayak gitu. Ya mungkin bisa jadi tradisi di keluarganya rumah tua itu tidak boleh dijual, misalnya taunya dijual sama dia kayak gitu ya. Ada tuh yang kayak gitu tuh. Oke, kemudian aku melihat untuk masalah perasaan dia terhadap kamu, aku lihat di sini kayak ada pertanda memang tidak baik ya saat kamu menjalani hubungan dengan dia. Nampaknya hubungan kalian kemarin tidak stabil, tidak ada kepastian. Bahkan sampai sekarang, ya sampai sekarang tidak ada kestabilan, tidak ada kepastian dari dia, sehingga hubungan kamu dengan dia sudah terjadi perpisahan. Memang ada masalah yang mengakar, ya sehingga membuat hubungan kalian goyah. Dan akhirnya di sini, maksudnya dan kemungkinan dia mungkin sering sekali meninggalkan kamu demi tujuan-tujuan egoisnya. Misalkan ketika dia masih sama kamu, ya ketika dia misalkan punya janji nih sama kamu untuk bertemu gitu ya atau keluar jalan kayak gitu, tahu-tahu ada temennya yang nelpon, ya dia diajak kemana gitu sama temennya, dia lebih memilih temannya. Atau apalagi nih apapun lah pokoknya intinya dia lebih gampang meninggalkan kamu demi tujuan yang dia miliki dan itu sangat keegoisan dia ya. Terus itu juga aku melihat dia kayak selama ini ternyata memiliki suatu ketidakyakinan tentang keberlangsungan hubungan kalian jangka panjang ya. Entah mungkin dia ngerasa kamu kurang, ya entah kurang apa, kurang hartanya kah, kurang perhatiannya kah, kurang cantik, kurang ganteng kah, atau kurang apa gitu. Jadi intinya di sini dia ngerasa kayak sama kamu itu belum yakin untuk memiliki hubungan jangka panjang. Sehingga di sini ada perselisihan juga di antara kamu dengan dia, ada konflik kayak gitu ya. Banyak sekali ketidaksepakatan yang dialami di antara kamu dengan dia. Bahkan ini aku lihat juga ada masalah tentang uang. Ya, bisa jadi mungkin uang kamu sempat dipinjam oleh dia atau misalkan kamu mengharapkan perhatian dia tapi dia lagi sibuk dengan keuangannya sehingga dia sering marah-marah sama kamu. Ya, sering emosional, sering emosi gitu ya. Dia berharap kamu ngertiin dia karena keadaan dia sudah hancur, nah seperti itu. Padahal kan cuma untuk memberi perhatian aja nggak perlu pakai uang gitu, tapi ya nggak tahu lah ya. Namanya juga orang lagi terpuruk ya. Terus itu juga aku lihat memang dia ini sedang mengalami tekanan secara materi ya, dan bahkan dia ini punya kewajiban finansial ya. Maksudnya kewajiban finansial tuh mungkin bisa jadi dia harus membayar
kakak-kakaknya atau adik-adiknya ya, yang atas harta benda yang dia jual, atau dia harus membiayai kuliah adik-adiknya, dia harus mencukupi perekonomian keluarganya, orang tuanya, seperti itu. Sehingga dia punya beban yang cukup berat, aku lihat di sini. Ya, dia punya beban yang cukup berat. Ada kewajiban finansial yang harus dia penuhi. Terus itu juga, oke, Six of Swords berarti ada keinginan dari dia untuk memperbaiki hubungan lagi dengan kamu. Aku lihat bakalan ada komunikasi nih yang terbuka dari dia akan berkomunikasi lagi dengan kamu. Tapi kemungkinan dia akan berkomunikasi lagi dengan kamu setelah dia tahu bahwa kamu sudah sembuh dulu dari sakit hatimu terhadap dia. Aku melihat di sini ada sadar diri ya, dan juga memang selama ini ternyata dia sering stalkingin kamu, dia sering cari-cari tahu keberadaan kamu atau apa yang saat ini kamu rasakan, apa yang saat ini kamu lakukan. Dia sadar bahwa ternyata selama ini dia tuh udah nyakitin kamu begitu besarnya, apalagi selama ini hanya kamu yang selalu berusaha keras untuk memperjuangkan hubungan kalian. Kamu yang selalu berusaha untuk membuat hubungan ini tetap langgeng, tetap adem, tetap ayem, ya. Dan aku lihat di sini kamu yang selalu mengusahakan hubungan ini tetap ada seperti itu. Sehingga ketika hubungannya hancur, ketika hubungannya tidak berhasil, ya aku lihat di sini kamu kecewa banget. Dia melihatnya sekarang kamu kecewa banget sama dia, kamu patah hati banget sama dia, kamu marah banget sama dia gitu. Jadi kalau aku lihat saat ini tuh dia masih sering menunggu, ya, masih sering menunggu dan memantau perubahan dari kamu atau apa namanya ya, kesembuhan hatimu itulah gitu ya. Ketika kamu nanti sudah move on, ketika kamu sudah tidak marah lagi, ketika kamu sudah tidak mengungkit-ungkit lagi masa lalu, ya, di sini aku lihat dia baru akan membuka komunikasi lagi dengan kamu. Bahkan ada niatan dari dia untuk kembali lagi bersama, walaupun dia nggak tahu ke depannya akan seperti apa, gitu. Dia akan menghadapi apa ke depannya, dia akan jalani gitu bersama kamu. Walaupun dia tidak tahu masa depan itu akan seperti apa, gitu. Tapi paling tidak nih orang akan berkomunikasi lagi, tapi setelah kamu selesai dengan amarahmu, dengan rasa patah hatimu, kayak gitu. Jadi biasanya orang ini datang pas kamu udah move on, udah lupa dengan dia, udah nggak berharap lagi sama dia, udah nggak keingetan lagi sama dia, ujuk-ujuk dia datang menghubungi kamu. Mungkin dulu juga seperti itu, ya, kemarin-kemarin juga seperti itu dia. Oke, Ten of Cups. Oh, ternyata hubungan kalian ini sebenarnya tidak direstui oleh keluarga atau orang tua ya. Ya, aku lihat di sini mungkin di awal-awal ketika dia menjalani hubungan dengan kamu ya baik-baik saja gitu. Tapi mungkin ketika dia memberitahu ke keluarganya atau ke orang tuanya, itu kayak nggak direstuin, atau sebaliknya ketika kamu menjalani hubungan dengan dia awal-awal ya baik-baik aja, ketika kamu nunjukin dia ke orang tuamu, mungkin ke orang tuamu atau keluargamu tidak restu terhadap dia gitu. Jadi di awal mungkin kelihatannya mau memperjuangkan, tapi karena sudah ada penolakan dari keluarga atau orang tua, entah itu dari sisi kamu atau dari sisi dia ciut, dia kabur, dia tidak berani ya memberontak, tidak berani untuk memperjuangkan lagi. Sehingga di sini ini yang membuat kamu kesal. Giliran udah kayak gini kok nggak mau memperjuangkan sih gitu. Yang ya melakukan apa kek gitu ya, tapi dia enggak. Inilah yang membuat kamu kecewa berat, marah ya. Oke, tapi mungkin bukan hanya ini aja sih ya, mungkin bukan hanya sekedar dia tidak memperjuangkanmu karena tidak direstui oleh keluarga. Ini juga soalnya ada judgment. Aku lihat kemungkinan kamu dengan dia itu LDR ya, ada jarak juga yang cukup jauh. Ada yang sampai beda negara, aku lihat di sini aja dia ada yang beda kota, beda provinsi, beda pulau, atau bahkan ada yang sampai beda negara. Seperti itu. Kemudian aku melihat juga
Mungkin selama ini kalian sering saling menuduh satu sama lain atau sebelah pihak aja yang sering menuduh. Jadi maksudnya gini, kayak misalkan, misal aja ya, misal dia yang awalnya tiba-tiba konsisten gitu ya, intim dalam berkomunikasi, oh tiba-tiba kayak nggak pernah menghubungi kamu lagi, nggak pernah kasih kabar sampai sebulan misalkan. Oh, kamu langsung curiga, jangan-jangan nih orang ada yang lain nih, kayak gitu. Akhirnya kamu langsung chat dia atau telepon dia, kamu marah-marah, kamu menjudge dia bahwa dia ada yang lain. Nah, entah sebenarnya memang ada yang lain atau memang misalkan dia sibuk kerja deh, misalkan kayak gitu ya. Karena di sini kan dia punya tanggung jawab tentang keuangan ya. Dia punya beban secara keuangan. Nah, kamu sudah menuduh seperti itu. Akhirnya adalah pertengkaran di antara kalian ya. Atau apa ceritanya? Atau mungkin kedua belah pihak sama-sama saling menuduh kayak gitu, memberikan penilaian yang tidak adil satu sama lain. Jadi, sering sekali terjadi kesalahpahaman di antara kamu dengan dia. Walaupun entah itu fakta atau tidak benar, itu ya pokoknya langsung ngejudge gitu loh. Intinya, paham ya? Intinya mau itu benar ataupun salah, kayak langsung mengejudge ya, langsung menilai. Nah, itu yang membuat kalian itu sering bertengkar, berselisih paham karena terlalu cepat menilai. Nah, itu. Entah ini dari sisi kamu atau dari sisi dia atau dari sisi kedua belah pihak seperti itu. Ya, karena terlalu cepat menilai akhirnya merusak hubungan kalian. Gitu ya. Terus itu juga aku melihat ternyata hubungan kalian selama ini stuck ya. Karena kurang ada gairah, karena kurang ada effort seperti itu. Terus itu juga komunikasi, aku lihat komunikasi buruk ya, jarang ada komunikasi, atau kalaupun ada komunikasi itu nggak lugas dan nggak jujur. Banyak hal yang dia tutup-tutupi, atau kalau ngomong tuh suka menca-mencle, suka, ya apa sih namanya tuh kalau menca-mencle itu, kayak nyeleneh. Nah, nyeleneh tuh, apa nyeleneh tuh? Kayak kamu nanya A, dia jawabnya Z. Jadi jauh ngomongnya. Entah ngomong apa, kayak gitu loh ya. Jadi dia kayak ngebecandain gitu loh. Ya, kayak jawabannya itu nggak memuaskan. Intinya seperti itu. Ya, sehingga ini yang membuat juga salah satunya mungkin kamu kesal, kamu marah ya. Ace of Pentacles, dia melihat sosok kamu sekarang itu kayak wow, ya, kamu adalah orang yang stabil secara finansial, terus juga kamu nggak banyak masalah secara keuangan, terus itu ya, dia menganggap bahwa kamu itu orang yang cocok gitu loh dijadikan pasangan karena kamu mandiri secara finansial, kamu tidak bergantung dengan orang lain, kamu apa ya, kamu pekerja keras ya, terus itu juga kamu ya mandiri gitu. Terus itu dia merasa kok selama ini ketika dia bersama kamu, dia ngerasa justru kayak diemong, disupport, dimotivasi sama kamu untuk mendukung dia agar apa namanya sukses, agar maju, agar bertumbuh kayak gitu. Dikala dia di masa-masa terpuruk, kamu tidak meninggalkan dia, kamu selalu support dia untuk bangkit, untuk bekerja keras, untuk ya pokoknya untuk kesuksesan dia gitu lah. Ya, dia merasa tersanjung dengan itu, ya. Dia ingin merasakan masa-masa itu lagi. Kemudian ada cinta yang permanen yang dia rasakan saat ini. Ya, dia masih memiliki cinta yang permanen terhadap kamu. Ada rasa cinta yang begitu besar dari dia, ya, dan begitu tulus dari dia terhadap kamu, untuk kamu. Terus itu juga di mata dia kamu itu sosok yang bisa diandalkan, orang yang masuk akal gitu ya. Maksudnya tuh karena kamu memang orang yang jujur, kamu orang yang apa adanya, ya. Kalau kamu suka ya bilang nggak suka, kalau kamu suka ya bilang suka, kalau nggak suka ya bilang nggak suka, kalau kamu marah ya marah, gitu ya. Kamu akan menunjukkan amarahmu. Intinya kamu apa adanya gitu. Jadi sehingga ya apa yang kamu lakukan selama ini terhadap dia itu memang bener masuk akal gitu. Wajar kalau kamu marahi orang, dianya kelakuannya seperti itu kemarin gitu kan. Dia selalu
nyuekin kamu, tidak memperjuangkan kamu, masa bodoh sama kamu, padahal di sini kamu sudah pantang-panting membuat hubungan kalian agar tetap bertahan, tapi dianya mah cuek banget gitu. Wajar kamu patah hati. Jadi dia ngerasa ya kamu tuh orang yang benar-benar masuk akal sih. Dan dia lihat juga sifat kamu stabil, ya, apalagi di sini kamu orang yang suka memberi, bisa dipercaya, ya. Dia merasa ketika saat bersama kamu itu selalu memberikan dia rasa stabil, rasa aman, ya. Dan aku melihat di sini apa ya, dia ngerasa ketika sama kamu tuh ya memang banyak resikonya gitu ya. Untuk bisa bersama kamu itu banyak sekali resikonya ya. Salah satu itu harus melawan restu orang tua atau mendapatkan restu orang tua seperti itu. Tapi dia ngerasa bahwa sama kamu itu banyak sesuatu yang perlu dia jelajahi, perlu dia kenal dan perlu dia explore tentang kamu gitu ya. Nah itu juga yang membuat dia ngerasa kayak aku siap nggak ya gitu. Banyak hal yang perlu aku kenali, perlu aku jelajahi tentang hubungan ini, tentang kamu. Terus itu juga belum lagi ditambah dengan resiko-resiko yang harus dia hadapi nantinya ketika bersama kamu. Bisa jadi mungkin kamu dengan dia memiliki perbedaan, entah itu perbedaan usia, perbedaan status pernikahan, mungkin dia duda, kamu masih gadis, atau agama beda, atau suku bangsa atau apa gitu ya. Jadi saat ini tuh dia kayak gimana caranya untuk bisa menghadapi itu gitu. Sedangkan kalau aku lihat keadaan keuangannya juga belum stabil gitu ya. Apalagi di sini dia melihat bahwa lebih banyak kontribusi kamu di dalam hubungan ini gitu. Dianya jarang atau bahkan nggak pernah sama sekali berkontribusi untuk hubungan ini. Ya, gimana caranya gitu. Sedangkan keadaan dia masih lemah kayak gini gitu. Jadi kalau aku lihat saat ini dia sedang mengevaluasi setiap situasi dengan hati-hati ya, sebelum mengambil suatu langkah apapun atau tindakan apapun. Karena menurut dia, cara dia dalam menangani konflik nantinya itu akan mempengaruhi hubungan kalian ke depannya, seperti itu. Jadi aku lihat mungkin saat ini dia lagi tidak mengungkapkan perasaannya atau sedang menahan perasaan dia yang sebenarnya sama kamu, bahwa dia ini sayang sama kamu, tapi sekarang dia kayak cuek dan menghindari kamu, seperti itu. Terus itu juga jujur sebenarnya ketika dia menahan perasaan dia seperti ini, itu dia merasa kayak secara emosional dan itu dia kayak ngerasa frustasi gitu. Gampang emosian saat ini, ya aku lihat dia gampang emosian, gampang frustasi, karena ya dia harus memendam perasaan dia yang seharusnya dia utarakan ke kamu, harusnya dia explore bersama kamu, seperti itu. Ya, jadi kalau aku lihat gini, dia merasa bahwa dia bisa untuk memberitahu kamu tentang perasaan dia sebenarnya kalau misalkan kamu dan dia itu memiliki sudut pandang yang sama, gitu loh ya. Kamu dan dia memiliki tujuan yang sama atau merasakan hal-hal yang sama dalam segala sesuatunya, sehingga ya hubungan kalian bisa lancar. Tapi kalau misalkan kamu secara materi udah oke, tapi aku secara materi aku belum oke, gimana mau membuat hubungan ini lancar? Apalagi di sini selama ini kan kamu terus yang effort, aku enggak gitu loh. Enggaknya dia enggak effort gitu ya mungkin banyak faktor ya yang membuat dia tidak melakukan effort gitu. Ya, jadi makanya saat ini dia kayak merasa rendah diri, bukan hanya rendah hati ya, tapi rendah diri. Kayak insecure lah gitu ya. Dan aku melihat memang emosi yang saat ini dia selalu pendam-pendam itu nggak sehat bagi dia. Dia selalu ngerasa gelisah, nggak enak ya, terus kepikiran kamu terus, ya nggak nyaman lah pokoknya aku lihat di sini. Dan menurut dia, ketika dia menghindari kamu seperti ini, itu bisa memberikan kesehatan mental terhadap kamu, bisa memberikan kebahagiaan, kepuasan terhadap kamu, karena ya kamu nggak harus terlibat dengan kesulitan hidup dia, seperti itu. Ya, dan aku lihat juga ya secara kesehatan mental nih orang lagi nggak baik-baik saja gitu.
ya. Dan aku lihat memang saat ini dia menghindari kamu juga, atau kayak menutup diri, atau ya nggak ada komunikasi, nggak ngabarin kamu. Itu juga bentuk dari menghindarinya dia dari konflik, atau nanti adanya argumen di antara kalian. Ya makanya di sini dia kayak melarikan diri dari konfrontasi yang nanti justru akhirnya akan menyebabkan perselisihan di antara kalian dalam berkomunikasi. Seperti itu, ya. Jadi untuk saat ini dia memang menyembunyikan diri dia dulu dan menyembunyikan perasaan dia dulu. Karena apa? Ya dia belum percaya diri. Dia belum merasa yakin. Belum merasa yakin itu kenapa? Ya ini keadaan keuangannya, dia juga belum berani untuk mengambil resiko yang menentang keluarga atau mendapatkan restu orang tua. Apalagi di sini kalian memang mungkin punya perbedaan. Apalagi ditambah dengan jarak. Mungkin jaraknya juga nggak deket, mungkin ada yang sampai beda negara, sedangkan keuangan dia aja miris. Nah, kayak gitu. Ya, jadi inilah perasaan dia terhadap kamu. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus, dan Virgo, Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Leo, Aries, Sagittarius. Jadi kedua belas zodiak ada semua dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. So, berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku. Untuk bulannya di sini yang berhubungan dengan kamu atau dia ya Agustus, Juni, Juli, November, Februari, Desember, Maret, Oktober, Januari, dan September. Kemudian ada show-nya. Show ini bisa show kamu atau show-nya dia, disituasikan aja ya. Ada show tikus, show babi, show naga, show ular, show monyet, show macan, show anjing, show kerbau, dan show kambing. Kemudian angkanya apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia ya. Ada 2, 25, 26, 13, 18, 8, 3, 30, 28, 4, 6, 23, 1, 5, 31, 17, 14, 7, 10, 21, 27, 16, 9, dan 29. Oke, alfabetnya bisa apapun yang berhubungan dengan kamu, nama kah, inisial kah, atau apapun ya. M, P, D, N, I, F, V, E, W, Y, C, G, B, L, Q, J, S, K, X, H, R, O, T, A, U. Oke, aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Yang terpenting ceritanya sama ya dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.